Shalom Elohim, selamat sore Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas di sore hari ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk kita beribadah sekalipun lewat siaran saja, tapi bila mana kita beribadah dengan serius, pikiran kita fokus, pastinya Allah akan memberkati kita ya. Janji ibadah Allah tetap selalu memberikan kepada kita yang benar-benar serius di saat kita menghadap hadirat Allah di sore hari ini. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk kita angkat satu pujian yang berkata, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan ku kagumi, Yesus Tuhan ku kagumi. Haleluya, ku kagum Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami puja-puji nama-Mu, kami masyurkan nama-Mu Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Kaulah Raja kami, Kaulah penyembuh kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Kalau di hari kemarin bahkan sampai saat ini Bapa, kami masih boleh bergerak, kami boleh bernafas, kami boleh sehat kuat, bahkan kami boleh aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga. Itu semua karena kasih setia, anugerah, kasih karunia Allah Bapa di surga yang dicurahkan pada kami pribadi lepas pribadi, baik saya Elizabeth Lucia Maria Pangkei, bahkan yang mengikuti siaran di sore hari ini Bapa. Kami yakin percaya Engkau terlebih dahulu menguduskan tubuh jiwa roh panca indah kami, sehingga Engkau melayakkan kami untuk beribadah di sore hari ini lewat doa pujian dan penyembahan firman Allah, kesaksian yang boleh kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Biar itu boleh menjadi dupa yang harum yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, hamba akan menyampaikan firman Allah, sebagian firman Allah yang hamba sampaikan, kata kalimat yang firman Allah itu yang hamba sampaikan. Biarlah Bapa tidak kembali begitu saja, tapi firman Allah benar-benar tertanam di lubuk hati kami yang paling dalam, berakar bertumbuh dan berbuah lebat di setiap pribadi kita semua yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita sambut firman Allah di sore hari ini. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita lanjut lagi dengan firman Allah di sore hari ini, yaitu di mana Mazmur 55 ayat 23, ya ayatnya tidak panjang ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi Mazmur 55 ayat 23 di lembaga Alkitab Indonesia ya. Jadi kita buka di Alkitab kita, itu di lembaga Alkitab Indonesia, yaitu di Mazmur 55 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Yaitu perikopnya doa minta tolong terhadap musuh. Kita mulai dengan ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat 24. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di sore hari ini yaitu berbicara mengenai perikopnya doa minta tolong terhadap musuh. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, siapapun kita, kalau
orang yang tidak suka dengan kita, mereka yang memusuhi dengan kita. Nah, kita minta di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, pastinya Allah akan menjawab doa-doa kita. Ada perlindungan Allah Bapa di surga yang luar biasa ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bahkan terlebih ada sukacita dan sejahtera yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Allah melindungi kita. Allah pencipta bumi langit segala isinya, Dia tahu apa yang menjadi isi hati kita, baik ataupun tidak baik, Allah pun tahu. Kalaupun Allah tahu kita itu baik, benar, dan berkenan hati Allah Bapa di surga, kita jangan pernah takut. Pastinya Allah akan melindungi kita, karena kita ada dalam kebenaran firman, dan firman tinggal di dalam hati dan pikiran kehidupan kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi di sini, yaitu ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Allah katakan di siang sore hari ini, yaitu serahkanlah kekhawatiran kita kepada Allah. Ya, Allah selalu mengingatkan kepada kita orang percaya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, supaya kita jangan khawatir dengan kehidupan kita, jangan khawatir masa depan kita, jangan khawatir keputusan-keputusan yang Allah sudah sediakan kepada kita. Setiap kita pasti memiliki rencana. Setiap kita umat manusia pasti memiliki rancangan. Tapi kita ingat bahwa rancangan yang dari Allah itu sangat luar biasa. Itu adalah keputusan yang Allah berikan kepada kita. Bagi kita yang percaya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, Allah sudah menentukan setiap keputusan-keputusan kita ke depan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, masa depan Allah sudah tentukan bagi kita. Jadi kita jangan perlu khawatir, bimbang, dan ragu. Yang terpenting kita berdoa dan berusaha. Ora et labora, kata firman Allah, berdoa dan bekerjalah. Allah akan membukakan pintu berkat bagi kita yang percaya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Karena Allah adalah sumber jawaban bagi kita. Karena Allah adalah sumber berkat bagi kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena Allah sudah mengatur porsi setiap pribadi lepas pribadi kita. Untuk masa depan kita, Allah sudah menentukan. Keputusan itu ada di tangan Allah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karena di firman Allah katakan, manusia memiliki rancangan, tapi keputusan datangnya daripada Allah kita yang dahsyat. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saya juga beri contoh dulu, saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi hamba Tuhan. Dulu saya paling tidak suka kalau untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, karena papa saya adalah seorang gembala di Nabire, ya Bapak Yosef Lambertus Pangke ya. Dia itu hebat dalam hal Alkitab, dalam penginjilan, hebat luar biasa saya akui, karena ya dengan kepintaran, pengetahuan, hikmat yang Allah berikan kepada papa saya, sehingga dia dimampukan juga oleh Roh Kudus untuk dia melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun beliau ini ada kelemahan, kekurangan yang dihadapi, tapi dia berusaha mau bertobat, dia berusaha untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Tapi iblis selalu mengganggu Bapak saya. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis selalu menawarkan dengan wanita-wanita yang cantik, ya, sehingga Bapak saya tergiur, matanya tidak bisa dikuasai. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, siapapun kita, ya, iblis menggoda. Bila mana kita membuka peluang celah kepada iblis setan, kita akan terjerumus dengan godaan rayu si setan iblis. Iblis selalu menawarkan yang enak-enak, yang manis-manis, bukan yang pahit-pahit, tapi endingnya, ujungnya penderitaan kekal selamanya. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena sudah di luar Tuhan, Allah tidak mau menolong kita bila mana kita sudah keras kepala, bebal, dan kepala batu. Ya, oleh sebab itu Allah katakan kepada kita, jangan khawatir akan hidup ini. Kita tetap bergantung kepada Allah, kita adalah sumber berkat itu. Berdoa dan berjaga-jagalah dan bekerjalah. Allah akan memberkati kita. Pintu-pintu berkat Allah akan bukakan bagi kita. Yang penting kita tetap menjaga hati, pikiran, mulut kita tahu menguasai diri kita, menjaga kekudusan. Karena firman Allah katakan, kuduslah kamu karena Allah itu kudus adanya. Bagaimana kita akan tinggal dengan Bapa di surga yang kudus kalau kita tidak kudus? Ya, saya memberi contoh.
Kalau kita memiliki rumah kita tidak tutup, tidak kunci, tentunya ada pencuri yang akan masuk, bahkan penjahat pun bisa masuk. Itu dia pembunuh kah atau pencuri, ya, akan masuk di rumah bila mana pintu rumah kita lupa dikunci atau tidak dikunci pintu gerbang dan rumah kita. Begitu juga kita, kalau kita tidak ada hubungan komunikasi dengan Allah, bahkan kita selalu ada komunikasi dengan Allah, tapi kita tidak bisa menahan diri kita, kita tidak bisa menguasai diri kita, sehingga kita selalu membuka peluang celah kepada iblis setan bekerja dalam pribadi hidup kita, dari hal-hal yang jahat, baik dalam hal roh percinaan, percabulan, perselingkuhan, poligami, bahkan terlebih kejahatan lainnya, pencuri, pembunuh, perampok, penodong, pemeras, ya. Banyak hal kejahatan yang Allah tidak sukai di saat kita sudah ada di dalam Tuhan kita, mengaku kita adalah anak-anak Allah, berusaha supaya kita benar-benar tidak membuka peluang celah iblis mengganggu kehidupan pribadi kita. Karena kalau kita membuka peluang celah iblis mengganggu kehidupan kita, kita akan jatuh, ya, ke dalam jurang maut. Kita akan tersesat, ya. Bahkan firman Allah katakan upah dosa adalah maut, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut di sini, firman Allah katakan tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi khawatir itu memang boleh ada secara manusia biasa. Kekhawatiran memang selalu ada. Tapi bila mana kita percaya imani bahwa Allah kita adalah sumber berkat bagi kita, Allah adalah sumber jawaban bagi kita, Allah memampukan kita, melindungi, menjagai kita. Percayalah dengan iman, jangan khawatir. Di Yosua 1, ya, di seterusnya situ firman Allah katakan, jangan khawatir, jangan ragu, jangan kecut, jangan tawar hati. Tapi yang terpenting Allah berbicara di firman Allah di sore hari ini, di mana kita jangan khawatir, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan khawatir untuk makan minum kita, jangan khawatir akan apa yang kita akan pakai, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan khawatir dengan masa depan kita, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jangan khawatir untuk masa depan kita, rencana ke depan kita jangan pernah khawatir, karena Allah yang mengaturnya. Bila mana kita tetap selalu mengandalkan kekuatan Allah Bapa di surga, tentunya jawaban itu datang dari Allah, akan memberikan solusi yang tepat dari setiap doa-doa pergumulan yang kita hadapi, dan doa itu kita naikkan kepada Allah. Tepat pada waktunya Allah akan menjawab doa-doa kita. Ada amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kita tidak akan goyah, ya. Firman Allah katakan di sini, firman Allah katakan tidak untuk selamanya dibiarnya orang benar itu goyah, ya. Yang dimaksud dengan orang benar itu orang yang berdosa, yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, yang sudah dikuduskan, dibenarkan oleh Allah, dikatakan adalah orang benar, ya, orang kudus, yaitu Allah yang tahu orang itu kudus atau tidak. Allah tahu apakah orang itu benar atau tidak. Dari perbuatan kita sehari-hari, dari buahnya lah perbuatan, karakter, sikap, perilaku kita sehari-hari, itu adalah buah yang kita buktikan. Kalau kita ada dalam kebenaran firman Allah, perbuatan-perbuatan baik, benar, dan berkenan di hati Allah, itu akan dampak di dalam pribadi hidup kita. Karena di Galatia 5 ayat 22-23 firman Allah katakan, yaitu kita memiliki 9 buah roh. Sebagai anak Allah, kita harus memiliki 9 buah roh, yaitu kasih, kesabaran, bahkan terlebih penguasaan diri terakhir, ya, kemurahan hati, kebaikan, ya, kelemah lembutan, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kerendahan hati. Apakah kita sudah memiliki 9 buah roh itu di dalam pribadi kita, orang percaya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, terutama pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada? Sudahkah kita memiliki 9 buah roh dalam pribadi hidup kita sehari-hari? Ada amin ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya, buah roh itu pastinya ada di dalam pribadi hidup kita. Kalau kita minta kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus lewat doa kita setiap hari, kita katakan kepada Allah, tolonglah kami Bapa di surga, sehingga kami dikuduskan, dibenarkan,
sehingga kami boleh menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di surga. Dikuduskan kami sehingga kami boleh layak berkenan di hati Allah Bapa di surga. Kita semua boleh benar-benar boleh dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Pastinya Allah akan mampukan kita. Kita dikuduskan, kita dibenarkan sehingga kita boleh menjadi orang benar karena Allah yang membenarkan kita, bukan manusia. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, manusia boleh salah menilai, tapi Allah tidak pernah salah menilai. Allah memanggil dan memilih kita dari sejak kandungan ibu kita. Allah sudah membentuk kita, menetapkan kita untuk menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Allah Bapa di surga. Kita dijadikan menjadi penyambung lidahnya Allah untuk menyampaikan kabar baik, di mana Allah sudah tentukan, tetapkan kita tetaplah setia, taatlah kepada komandan kita, itu Allah kita yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Lanjut di sini ayat 24, tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam, oleh penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umur. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau orang jahat ternyata Allah tidak memberikan umur panjang. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di sini firman Allah katakan setengah umur saja Allah akan berikan. Karena umur 70 tahun itu adalah bonus yang Allah berikan kepada orang yang mengasihi Allah, yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Allah akan berikan umur panjang supaya lebih setia, taat lagi melayani pekerjaan Tuhan. Jadi hidup di dunia ini bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk mengurus kepentingan diri kita sendiri, tapi Allah mau supaya kita mengumpulkan harta di surga, yaitu biarlah pembaruan budi itu setiap hari itu kita miliki, sehingga batinnya kita semakin bertambah-tambah di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus, lahirnya kita semakin merosot. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, firman Allah katakan, ya, orang yang jahat, ya, baik dia penipu, baik pun dia penumpah darah, ya, penumpah darah yaitu pembunuh, ya, penculik, pembunuh, ya, pemerkosa. Nah, mereka tidak layak akan masuk kerajaan surga, terkecuali mereka sadar akan dosa dan bertobat. Ya, Allah akan memberikan pengampunan. Ya, Saulus juga, ya. Kenapa Saulus itu menjadi Paulus? Karena Saulus itu dia benci sekali kepada orang percaya kepada Yesus Kristus. Saulus dulu itu adalah seorang pembunuh. Tapi begitu dia bertobat Saulus, nama Saulus digantikan menjadi Paulus. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, penjahat apapun harus melewati proses pertobatan, sehingga pertobatan itu benar-benar berkenan di hati Allah Bapa di surga, dan Allah memberikan pelayanan yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kejahatan apapun yang kita lakukan yang mendukakan hati Allah, mendukakan Roh Kudus sehingga tidak dapat diampuni, Allah mau supaya secepatnya kita mengintrospeksi diri, sadar akan dosa, dan kembali kepada Allah kita yang dahsyat. Allah akan mengurapi kita, Allah akan memakai kita seperti Yesus. Allah memakai Yesus Kristus luar biasa, begitu juga Allah akan memakai kita sebagai anak-anak Allah yang berkualitas, yang menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Pastinya juga Allah akan menjamin kesehatan kita, tetap selalu kita sehat, kuat, supaya di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak mengalami sakit, penyakit, sehingga kita diberikan kebebasan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita diberikan kebebasan untuk beribadah dan berdoa. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, kita Allah memberikan kebebasan dalam arti bebas melakukan untuk menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Tujuan hidup kita yaitu menyenangkan hati Allah kita yang dahsyat. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi hidup kita di dunia ini bukan untuk berfoya-foya. Hidup kita di dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta. Firman Allah katakan harta benda itu ngengat, berkarat, dimakan rayap. Nah, tapi harta di surga benar-benar kekal selama-lamanya. Jadi selama kita hidup di dunia, kita tetap terus mengumpulkan harta di surga, yaitu kita menyenangkan hati Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dengan setiap saat kita harus berdoa, setiap saat kita baca Alkitab, setiap
saat kalaupun ada ibadah, kita harus berusaha untuk beribadah, baik ibadah hari Minggu di gereja lokal masing-masing, baik pun ibadah di luar hari Minggu. Ya, ada ibadah-ibadah di setiap gereja-gereja menyediakan ibadah di luar hari Minggu. Kita harus ikut beribadah, ibadah duka, ibadah pernikahan. Bahkan setiap kali ada pertemuan-pertemuan ibadah, misalkan seminar KKR, kita juga hadir. Di situ kita akan mendengarkan firman Allah. Semakin banyak firman Allah yang kita konsumsi, karena firman Allah itu adalah roti kehidupan untuk menguatkan otot rohani kita, supaya kita tetap kuat di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus. Ya, amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Intinya firman Allah di siang hari ini, kita jangan khawatir dengan keadaan apa yang kita hadapi di depan. Ya, percaya saja bahwa Allah sanggup melindungi kita. Mazmur 91 firman Allah katakan, aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga. Allah akan memberikan malaikat Tuhan untuk berjaga-jaga berkemah di sekitar kita. Allah akan melindungi kita, menjauhkan, menyingkirkan kita dari mara bahaya. Allah akan menjauhkan, menyingkirkan kita dari segala kuasa kegelapan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan kita menduakan ilah, jangan kita menduakan Allah. Allah di surga pencipta bumi langit dan segala isinya, dan jangan kita melakukan penyembahan berhala atau kepada para dukun, kepada paranormal. Kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki Alkitab. Rajinlah kita baca Alkitab, bukan supaya kita menjadi pendeta, tidak, tapi supaya kita dibekali dengan kebenaran firman Allah, supaya rohani kita semakin kuat di dalam Allah kita, dalam Yesus. Bisa kita menghadapi tantangan, ujian, cobaan, ada Allah kita yang selalu menyertai langkah kita. Allah selalu melindungi kita, Allah menjauhkan kita dari mara bahaya, Allah menjauhkan kita dari segala hal yang jahat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertolongan tepat pada waktunya Allah akan berikan kepada orang yang selalu berharap, berserah seru kepada Allah kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetap semangat maju di dalam Tuhan. Percayalah kepada Allah dengan iman yang teguh. Milikilah pengharapan yang teguh kepada Allah kita yang dahsyat. Jangan kita khawatir. Ya, amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Allah katakan di Wahyu 3:19, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau Allah sayang kepada kita, pastinya Allah menegur. Begitu juga orang tua, ibu, bapak, kalau sayang kepada anak-anaknya, pastinya orang tua selalu menegur, mengingatkan, menasehati, ya, bahkan mendoakannya, merangkulnya, memberikan apa yang menjadi kesukaan anak-anak kita. Begitu juga Allah memelihara kita seperti anak-anak Allah sendiri. Ya, sebagaimana Allah membuktikan bahwa Allah mengasihi umat ciptaannya, begitu juga kepada kita umat yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Allah buktikan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, Allah mau supaya kita memiliki hati yang melekat kepada Allah. Kita adalah sumber jawaban bagi kita. Masalah persoalan hidup itu boleh ada, tapi kita tetap harus bersandar kepada Allah kita yang dahsyat. Kita jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri, tapi kita memiliki pengertian dan daripada Allah, yaitu di firman Allah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap berusaha maju di dalam Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan menanti di depan kita. Siapapun kita yang ditugaskan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan karunia-karunia dari surga, biarlah kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun itu doa saja, seperti kecil kelihatan, tidak dampak, tapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pastinya akan dampak. Ya, di alam jasmani kita akan buktikan bahwa jawaban doa itu kita terima, karena Allah adalah sumber jawaban bagi kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup firman Allah di sore hari ini dengan satu pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang manis, kami mengucap syukur berterima kasih atas firman-Mu yang luar biasa yang Bapa berikan bagi kami di sore hari ini. Dan biarlah firman ini di mana dalam hal kekhawatiran, buatlah kami setiap orang percaya kepada Allah kita dalam Yesus Kristus tidak merasakan kekhawatiran, sekalipun di depan mata kita itu tidak mungkin, tapi kita yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tidak pernah khawatir dengan apapun yang ada di depan kita. Kita tidak pernah takut dengan keadaan apapun yang ada di depan kita, karena kita ada di dalam kebenaran firman Allah, dan firman tinggal di dalam kita, dan firman Allah sudah memerdekakan kita dari setiap ikatan belenggu dosa. Oleh sebab itu Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih dengan firman Allah yang luar biasa yang mengajar mendidik kami di sore hari ini, supaya kami tetap kuat di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus. Lewat persoalan hidup yang kami hadapi di depan kami yakin percaya ada jawaban Tuhan yang luar biasa di setiap masalah persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia, terlebih pemerintahan kami Jokowi, bahkan terlebih alat negara, seluruh pemimpin-pemimpin agama masyarakat Indonesia, alat negara dimanapun berada. Bapa, kami yakin percaya Tuhan, setiap pergumulan, doa-doa, permohonan yang dinaikkan oleh mereka Tuhan, kami yakin percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja dengan dahsyat, dengan tidak terbatas, dengan ruang dan waktu, karena kami yakin percaya Engkau Allah adalah sumber berkat, Engkau Allah adalah sumber jawaban bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa berikan kekuatan, kesehatan, pertolongan, perlindungan Allah Bapa di surga, biar tetap selalu nyata sempurna bagi pemerintahan Jokowi, bahkan terlebih Tuhan pemimpin agama, alat negara, masyarakat Indonesia. Tuhan tolong biarlah tetap terus ada keunitian di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa akan berdoa untuk acara Pilpres nanti tahun 2024 Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa presiden yang Engkau tetapkan, Engkau pilih untuk tahun 2024, Engkau sudah sediakan itu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin percaya pemerintah yang Allah berikan buat kami bangsa Indonesia benar-benar pemerintah yang sudah dipilih oleh Allah dan ditetapkan untuk kita bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih Bapa di surga, keamanan pelindungan Allah Bapa di surga terjadi di dalam acara Pilpres ini sampai tahun 2024. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia sedang direncanakan, bahkan sedang berjalan. Biar ada campur tangan daripada Allah Bapa di surga, sehingga semua itu boleh terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana-Mu Bapa di surga. Kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini hamba berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Bapa ada kerjasama yang baik terus Tuhan dengan seluruh alat-alat negara, masyarakat dan pemimpin agama. Begitu juga Tuhan seluruh pemimpin-pemimpin gereja, bahkan terlebih jemaat Tuhan, biar tetap selalu ada saling kerjasama yang baik, unity di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terlebih pula hamba berdoa untuk pendeta, gembala, sidang, pendoa, syafaat, para misioneri penginjil dimanapun mereka berada, baik itu Tuhan biarawan-biarawati jemaat Tuhan di setiap gereja-gereja lokal yang ada baik Indonesia di luar negeri Tuhan.
Tuhan tolong campur tangan apa yang menjadi persoalan masalah hidup, baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam mata pencarian, dalam pendidikan, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan tolong campur tangan, berikan solusi yang tepat bagi kami, karena kami tahu, yakin dan percaya indah pada waktunya Engkau Allah yang hidup yang menjawab doa kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Perluas kapasitas pengembangan pelayanan misi yang ada dari setiap gereja-gereja lokal yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri, sehingga boleh menuai jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi namamu Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan, pembangunan gereja yang sedang dibangun bahkan direncanakan, Tuhan tolong campur tangan sehingga semua boleh terlaksana dengan baik, dan biarlah namamu Allah yang ditinggikan di setiap pembangunan gereja yang direncanakan bahkan dikerjakan saat ini dan ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk ibadah online dan ibadah offline. Tuhan tolong campur tangan sehingga dari awal, pertengahan, dan berakhirnya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat mengalami kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kurang iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga, pastinya Allah akan menambahkan iman percaya daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin percaya rekonsiliasi itu terjadi di setiap pribadi pemimpin gereja jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja lokal di Indonesia, di luar negeri. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin percaya terjadi keunitian. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan bawakan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Bahkan terlebih terima kasih kepada Allah kita yang dahsyat, yang sudah ambil alih ibadah kita singkat di sore hari ini. Saya yakin percaya kita semua sudah diberkati, terutama damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga tetap tinggal di dalam hati pribadi lepas pribadi kita semua yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sampai ketemu lagi. Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati. Amin.